Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Bersyukur jika pada malam hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti jam doa. Meskipun harus di rumah kita masing-masing, tetapi mari kita sepenuh hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dengan pujian Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha mulia, yang bertahta dalam kerajaan surga, muji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan untuk waktu ini, untuk malam ini, di mana kami bersama-sama datang kepada Tuhan dalam jam doa. Bapa, kami memohon pimpinan dan tuntunan-Mu dalam ibadah doa pada malam hari ini. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu sehingga segala pujian yang kami naikkan, kebenaran firman yang kami terima hari ini akan menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak dan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Doa terpimpin akan dipimpin oleh Bapak Tangkahan Huta Gaul. Waktu kami persilahkan. Bapak Ibu, malam ini kita akan berdoa pada jam doa ini. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi mari kita sepakat, kita satukan hati kita dengan topik doa yang sudah ditentukan oleh panitia ibadah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kami manusia yang sudah Tuhan pilih dengan cara-Mu yang sangat unik terhadap kami masing-masing. Dengan keberanian iman kami datang kepadamu Tuhan. Mohonlah belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami yang sekarang berusaha sekuat tenaga. Uang dikeluarkan 500 triliun lebih untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Semua anggaran difokuskan untuk bisa keluar dari krisis, bukan masalah kesehatan saja tetapi masalah ekonomi. Dan sekarang pemerintah sudah putuskan untuk dalam
kehidupan yang baru, karena memang pemerintah tidak bisa memisahkan antara ekonomi dan kesehatan. Semuanya harus berjalan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, biarlah bangsa kami juga semua rakyatnya sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kami akan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kebiasaan baru ini Tuhan bukanlah hal yang mudah bagi kami, karena memang sangat terganggu posisi kami menggunakan itu. Tapi tolonglah kami Tuhan, agar kami seluruh rakyat Indonesia menyadari itu, sehingga kami benar-benar bisa terbebas dari penularan COVID-19 ini, sampai nanti tiba waktunya Tuhan mengizinkan para ahli menemukan vaksin untuk bisa menghalangi penularan penyakit ini terhadap manusia. Kami hanya berserah kepada Tuhan, berkati juga pemerintah pusat dan daerah, khususnya kami yang tinggal di Provinsi Lampung ini Tuhan. Biarlah kami semua rakyatnya berpartisipasi untuk bisa bahu-membahu dalam memberantas penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para petugas kesehatan yang berjuang sekuat tenaga untuk bisa terus bekerja walaupun resikonya memang sangat berat. Berilah daya tahan tubuh kepada semua petugas kesehatan yang Tuhan tentukan bagi semua petugas kesehatan, agar mereka tetap bisa bekerja dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Dengan situasi COVID seperti sekarang ini Tuhan, banyak kesulitan yang dialami khususnya lembaga-lembaga di bawah YBI, karena baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, banyak kami mendengar wali murid tidak tepat membayar uang pendidikan mereka, dan itu akan mempengaruhi operasional sekolah yang sekarang lagi berjalan. Mohon belas kasihan Tuhan, agar sungguh-sungguh akan ditemukan jalan keluar untuk menutupi biaya operasional pendidikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mendengar Wisma Retreat Baptis juga sudah mengurangi hampir 50% tenaga, karena tidak mampu lagi Tuhan untuk membiayai biaya operasional. Stikes Kediri juga Tuhan, mereka sudah minus keuangannya. Mereka harus mencairkan deposito yang selama ini mereka tabung untuk menutupi biaya operasional Stikes yang kami cintai ini. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Semarang juga Tuhan tidak mampu lagi membayar dana pensiun karyawan. Tolonglah Tuhan agar ada jalan keluar, sehingga kalau tiba karyawan ini pensiun, mereka akan mendapat perlindungan. Belum lagi sekolah teologi Baptis yang ada di Bandung, di Jakarta, dan juga yang di Medan mengalami kesulitan yang sama juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
rumah sakit yang Tuhan percayakan kami kelola. Ada rumah sakit Immanuel Bandar Lampung, terima kasih Tuhan, Tuhan pelihara dengan begitu baik. Ada rencana rumah sakit Tuhan akan mendatangkan alat PCR untuk membantu menegakkan diagnosa COVID-19 ini. Biarlah semua berjalan dengan baik. Kalau Tuhan mengizinkan itu alat ada di rumah sakit Immanuel, semuanya akan berjalan dengan baik. Kami doakan juga rumah sakit Baptis yang ada di Kediri, yang ada di Batu, dan juga klinik yang ada di Ungaran. Tuhan berkati semua. Biarlah saat-saat seperti ini semua mengalami kesulitan, dan saat seperti inilah kami juga harus bisa berbagi sesama untuk menyelesaikan masalah kesulitan keuangan ini. Berkati semua petugas-petugas kesehatan kami yang ada di 3 rumah sakit, 1 klinik utama dan 2 klinik yang masih tahap pembinaan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk lembaga pertanian yang ada di Bengkulu. Tuhan menolong. Kami tahu Tuhan, ini adalah milik-Mu yang Tuhan percayakan kami kelola. Biarlah perpanjangan penggunaan, izin penggunaan Tuhan berkati dengan baik, dan kami hanya mengandalkan Tuhan saja, sehingga semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan di dunia ini, semua itu Tuhan izinkan untuk mendidik kami, bahwa kami harus percaya kepada Tuhan. Berkati para pemimpin seluruh dunia Tuhan, agar bersama-sama kompak untuk mengatasi masalah COVID-19 ini dan masalah ekonomi. Hampir di seluruh negara di dunia ini Tuhan mengalami resesi keuangan akibat COVID ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami juga ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Biarlah kami tetap beriman sepenuhnya kepadamu. Ampuni salah dosa kami Bapa, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diakon Boyke. Tetapi sebelumnya kita akan pujikan Ku Dengar Berkat-Mu Turun. Sore Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 3, Rasul Paulus menuliskan suatu rahasia yang sangat berharga di dalam kehidupan umat manusia. Rahasia yang amat sangat berharga.
Sehingga percuma di dalam kehidupan ini jikalau kita mendapat kehidupan tapi tidak mendapatkan rahasia dan meyakininya. Rahasia itu begitu akrab, begitu dekat dengan kita, dan sudah sangat dimengerti oleh orang-orang percaya. Disebutkan di dalam ayat yang ke-6 yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini berarti setiap dari kita yang secara daging bukanlah orang Yahudi, Anda dan saya, Bapak Ibu, setiap dari kita yang percaya kepada pewartaan Injil mengenai Yesus Kristus, maka disebutkan bahwa ia akan menjadi ahli-ahli waris surgawi. Kita semua menjadi anggota dari tubuh Kristus, dan kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Pada akhirnya, kebenaran, yaitu rahasia yang sudah terungkap ini, akan menuntun kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka ia akan bersama-sama dengan Bapa di surga, dijaminkan, dan bukan ke tempat yang lain, di mana api dan panas yang tidak pernah terpadamkan. Memang dahulu dan pada awalnya umat Israel adalah umat pilihan Allah, harta kesayangan bagi Allah, umat yang dikhususkan bagi Allah. Namun setelah kita semua mendengar rahasia yang sudah diungkapkan ini, bahwa baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya sungguh dikasihi Allah, kita sama di mata Allah. Kita perlu bersukacita untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam ayat 1 dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tentu saja sebagai seorang rasul yang begitu fokus kepada pekerjaan Tuhan seperti Paulus, dia akan menghadapi banyak rintangan, mungkin banyak halangan, banyak permasalahan, ditangkap, didera, bahkan dipenjarakan. Kata dipenjarakan karena Kristus di sini di dalam terjemahan NIV berkata bahwa the prisoner of Jesus Christ, tawanan Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui pada saat Rasul Paulus hendak datang ke Damsyik untuk memusnahkan anak-anak Tuhan, di tengah jalan Tuhan menangkapnya, dan sejak itu dia menjadi tawanan Yesus Kristus. Seluruh hidupnya, fokusnya, usahanya, apapun yang diperbuatnya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Di ayat yang kedua dan ketiga, Rasul Paulus menuliskan bahwa ada satu tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu memberitakan rahasia kepada orang-orang non-Yahudi, kepada kita. Dan rahasia itu dinyatakan kepadanya melalui wahyu yang disampaikan Allah kepadanya, yang akhirnya wahyu itu dituliskan menjadi firman di dalam Alkitab kita. Ayat yang keempat dan kelima berkata, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Kebenaran yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, disebutkan adalah rahasia. Rahasia Kristus. Rupanya ini menjadi sebuah rahasia atau misteri. Karena pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Bahkan telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah.
Namun pada saat Yesus datang ke dunia, misteri atau rahasia itu diungkapkan secara gamblang dan sangat jelas. Dan rahasia itu adalah di ayat yang ke-6, saya bacakan kembali, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Janji itu, rahasia itu adalah semua umat manusia, Yahudi ataupun non-Yahudi, barang siapa percaya Yesus adalah Tuhan, ia akan diselamatkan. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 saya merangkumkan bahwa Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus dengan sangat rendah hati. Walaupun begitu besar pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, dia menyebutnya adalah dia sebagai seorang yang paling hina di antara orang-orang kudus. Bahkan dia tetap bisa memuji Allah atas tugas yang mulia yang diberikan kepadanya, meskipun penjara, hidup dan mati ada di hadapannya. Dia nyatakan itu semua karena kasih karunia. Begitu luar biasanya Bapak Ibu, rahasia sudah diungkapkan melalui wahyu kepada Rasul Paulus, kemudian diteruskan kepada kita, dan kini saatnya kita meneruskan. Kita memberitakan kepada orang lain mengenai rahasia ini, kepada orang-orang yang belum mengerti dan kepada orang yang belum mendengar. Saya memiliki beberapa pengalaman. Baru-baru ini saya mengunjungi seorang teman, seorang yang beribadah kepada Yesus Kristus, seorang yang datang beribadah ke gereja. Namun di dalam percakapan kami, akhirnya dia nyatakan bahwa bagaimana dia bisa sampai kepada Bapa kalau belum banyak budi kebaikan yang dia perbuat. Bahkan orang yang sudah beribadah kepada Tuhan Yesus masih belum mengerti mengenai rahasia yang besar ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada di sekitar kita orang-orang yang kita temui, mungkin yang seperti teman saya, setiap minggu beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak atau belum sepenuhnya mengerti mengenai rahasia ini, bahwa hanya dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus saja maka ia diselamatkan, dan bukan dari hasil budi baiknya di dunia ini. Saya memiliki pengalaman yang lain bagaimana mewartakan kepada orang yang belum pernah mendengar mengenai rahasia ini. Respon orang itu positif. Dia agak terheran dan menyatakan, hanya dengan percaya kepada Yesus, hanya dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Begitulah Bapak Ibu, kita harus meneruskan rahasia yang sangat berharga ini. Dan dua respon yang saya dapat adalah positif. Mereka membuka hatinya atas rahasia yang disampaikan ini. Mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang berbeda, dan kita tahu pada akhirnya respon terhadap pemberitaan adalah orang itu menerima atau mungkin dia menolak. Bapak Ibu dan Saudara, bagian kita adalah meneruskan rahasia itu. Kita beritakan Injil mengenai Yesus Kristus, dan bagian Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kiranya setiap jemaat Tuhan peka. Setiap saat kami berhadapan dengan orang-orang kami terkasih, dengan orang-orang di sekitar kami, dan setiap saat adalah waktu yang tepat untuk memberitakan mengenai firman-Mu. Kiranya kami diteguhkan dan dikuatkan ya Bapa untuk memberitakannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan melanjutkan doa-doa kita, tentunya sesuai dengan pokok-pokok doa yang dibagikan melalui WhatsApp Group. Marilah setiap keluarga, dan saya mendorong setiap kepala keluarga terutama untuk memimpin keluarganya di dalam memasuki saat-saat yang lebih akrab melalui doa-doa. Mari kita naikkan satu pujian, Ku dengar Yesus memanggil. Arahkan hati kepada Allah Bapa. Kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian.